Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada momentum kali ini kita kembali bersama menikmati dalam suasana kegiatan bulan Ramadan, dan kita juga kembali dalam bertatap muka dalam kegiatan acara program dahsyatnya Ramadanku di Al-Hamid Channel. Untuk materi yang akan Bapak sampaikan pada hari ini adalah mengenai tentang hikmah apa saja yang dapat kita ambil di bulan Ramadan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita lantunkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada seluruh keluarga, sahabat, kerabat, tabi'at tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Sebelumnya Bapak akan memperkenalkan diri. Nama Bapak Muhammad Sultan Zainullah dari Madrasah Ibtidaiyah Al-Hamid. Setelah itu kita akan masuk ke materi pembahasan. Yang dapat kita rasakan di saat ini adalah suasana yang sungguh sangat luar biasa, dipenuhi dengan keberkahan, kegembiraan. Sesuatu hal yang berbeda dari bulan-bulan biasanya. Dalam 11 bulan kita merindukan kedatangannya, dan alhamdulillah bulan ini kita kembali dipertemukan, yaitu bulannya yang dipenuhi dengan keindahan dan keberkahan. Berbicara mengenai bulan Ramadan, ada begitu banyak hikmah dan juga pembelajaran yang dapat kita ambil di dalamnya. Banyak peristiwa yang luar biasa yang terjadi dalam masa sejarah kenabian di saat itu, dan bahkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah, bulan Ramadan adalah bulannya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Pada saat ini kita kembali bersyukur atas sesuatu yang sangat indah kita rasakan. Kenapa? Karena banyak kegiatan-kegiatan yang hadir di bulan Ramadan ini. Di dalam masjid kita rasakan kegiatan-kegiatan sholat tarawih berjamaah, dan juga di masing-masing daerah juga merasakan bagaimana suasana Islam itu sangat tumbuh dan sangat hidup kegiatan-kegiatannya. Di subuh hari kita merasakan bagaimana masyarakat menikmati kegiatan sahur bersama, berkumpul berkeluarga, dan waktu berbuka juga berkumpul bersama untuk melaksanakan ibadah berbuka puasa. Selanjutnya kita kembali ke pembahasan, yaitu hikmah apa saja yang dapat kita ambil di bulan Ramadan. Berbicara mengenai hikmah itu memiliki banyak makna dan juga arti. Namun di sini Bapak akan menjelaskan dengan secara umum. Arti hikmah secara bahasa itu adalah kebijaksanaan ataupun pembelajaran. Nah, jadi pembelajaran apa saja yang dapat kita ambil di dalam bulan puasa ini? Sebenarnya banyak pembelajaran yang dapat kita rasakan di bulan Ramadan, dan para ulama juga banyak menyebutkan di dalam kitab-kitabnya, di dalam penyampaiannya. Namun di sini kita akan menyebutkan 4 hikmah yang dapat kita rasakan dan juga dapat kita ambil. Itu hikmah pertama di bulan Ramadan itu adalah dianjurkannya kita untuk belajar bagaimana kita menjadi seseorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa memiliki arti melaksanakan segala perintahnya dan juga menjauhi segala larangannya.
ketika kita melaksanakan ibadah bulan puasa, berarti kita telah melaksanakan salah satu perintah Allah dalam rukun Islam, itu melaksanakan ibadah puasa. Nah, semakin kita banyak melaksanakan amal ibadah, maka semakin banyak ketaatan yang akan kita lakukan kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala selalu dekat kepada hamba yang melaksanakan ketaatan kepadanya. Banyak sebenarnya ketaatan-ketaatan yang kita laksanakan ataupun yang kita lakukan di bulan Ramadan, seperti membaca Al-Quran, ataupun belajar ilmu agama, ataupun juga tadarus bersama keluarga ataupun kepada masyarakat di kampung ataupun di langgar dan juga di musala, berhubungan baik terhadap tetangga, saling tolong menolong, saling memberi. Itu juga adalah salah satu termasuk kegiatan yang dikelompokkan menjadi orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita seorang muslim itu bukan diukur banyaknya materi yang kita miliki ataupun berapa banyak popularitas ataupun orang yang kenal kepada kita. Tetapi yang membedakan kita daripada orang lain yang Allah Ta'ala pandang itu adalah nilai ketakwaan kita kepadanya. Semakin kita belajar untuk menjadi seorang yang bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan selalu memandang kita dengan pandangan yang dicintainya. Apalagi ini adalah bulan Ramadan, bulan yang dipenuhi dengan keberkahan. Alangkah baiknya kita mengambil kesempatan ini dengan cara yang maksimal. Di tahun-tahun sebelumnya kita membaca Al-Quran misalnya hanya satu ayat, kita tingkatkan lagi menjadi 2 ayat, atau kita tingkatkan lagi menjadi setengah lembar ataupun 1 lembar. Misalnya seseorang itu sudah mampu setengah lembar ataupun 1 lembar, maka ditingkatkan lagi atau menjadi setengah juz ataupun 1 juz dalam membaca Al-Quran. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran. Di dalam bulan Ramadan banyak sejarah ataupun cerita yang terjadi di dalamnya. Maka alangkah baiknya kita memperbanyak taat kita, dengan salah satunya adalah dengan cara membaca Al-Quran. Belum lagi seandainya kita memiliki hafalan yang telah Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita, hafalan Al-Quran yang telah Allah Ta'ala amanahkan kepada kita. Alangkah baiknya kita memurajaah ataupun juga mengulang-ulang kembali hafalan yang telah kita hafalkan. Nah, karena mengingat di bulan Ramadan pahala yang Allah Ta'ala berikan daripada bulan biasa itu sungguh sangat berbeda, sungguh sangat meningkat antara bulan yang lain dengan bulan Ramadan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengutamakan bulan Ramadan dengan bulan yang lain. Setelah itu, selain membaca Al-Quran, kita sebagai seorang penuntut ilmu juga dianjurkan memperbanyak taat ataupun takwa dengan cara belajar agama. Kita bisa hadir ke majelis ta'lim, dan juga kita bisa hadir ke pengajian-pengajian yang misalnya setelah sholat subuh kita bisa melihat di masing-masing masjid berlomba-lomba untuk menjadwalkan guru-guru yang akan mengajarkan di masing-masing tempat mereka. Nah, di situ kita bisa belajar dengan orang yang mungkin sudah kita kenal, guru yang sudah pernah kita belajar. Kita diet untuk menuntut ilmu, hadir setelah sholat subuh di kegiatan kultum, itu juga akan menambah kegiatan taat kita. Apalagi menuntut ilmu di waktu bulan Ramadan itu pahalanya sungguh sangat luar biasa, Allah Ta'ala lipat gandakan. Nah, kedua, hikmah yang dapat kita ambil di bulan Ramadan itu adalah sebagai sarana pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala memfirmankan, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib." Dan apabila mereka bertanya kepadaku, bahwasanya aku ini dekat dengan hambanya. Nah, kita dapat mengambil hikmah dari ayat surah Al-Baqarah yang Allah Ta'ala firmankan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya sangat dekat kepada kita. Kita saja yang sering menjauh kepadanya.
dalam satu hari Allah Ta'ala memanggil kita sebanyak 5 kali. Di waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tidak pernah lelah untuk memanggil para hambanya. Namun kita yang sering terlambat, yang sering hadir, dan juga terkadang sering menunda-nunda. Nah, semoga dengan keberkahan bulan Ramadan ini kita semakin rajin untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sholat itu adalah amal perbuatan yang mana itu menjadi tolak ukur kita di akhirat nanti. Jikalau sholat kita baik, maka amal ibadah sunnah yang kita lakukan di dunia akan diterima. Namun jika sholat kita buruk, maka segala amal perbuatan yang kita lakukan di dunia itu akan menjadi buruk juga. Nah, makanya pentingnya kita untuk memperhatikan sholat 5 waktu dalam satu hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang kepada kita. Misalnya kita tidak mampu melaksanakan sholat di awal waktu, kita coba di pertengahan waktu. Jikalau tidak sempat juga di pertengahan waktu, Allah Ta'ala memaklumi dengan keadaan hambanya, kita juga dipersilahkan untuk mengerjakannya di akhir waktu. Nah, makanya kita penting untuk memperhatikan setiap masing-masing waktu dalam salat. Supaya apa? Supaya kita tidak terlena dan juga tidak tertinggal untuk melaksanakan ibadah salat. Nah, salat tadi adalah ibadah yang paling utama dan kedekatan diri kita kepada Allah. Sebenarnya langkah kita menuju kepada Allah itu sangat banyak. Dikatakan oleh para ulama, hitungan cara kita mendekatkan diri kepada Allah itu dari bilangan napas. Sangat banyak cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui melaksanakan ibadah taat, membaca Al-Quran, melaksanakan sunnah-sunnah Nabi. Tapi apa yang menjadi pembeda kita antara orang yang melaksanakan taat secara rajin ataupun orang yang melaksanakan taat dengan cara biasa-biasa saja? Orang yang biasa-biasa saja, mereka hanya melaksanakan perintah wajib salat 5 waktu, setelah itu sudah selesai. Namun berbeda mereka yang melaksanakan taat dengan penuh kesungguhan. Mereka fokus terhadap sunnah-sunnahnya, dan juga mereka menjaga dari kualitas ibadah yang mereka lakukan. Mereka juga menghindari dari yang namanya perbuatan maksiat. Karena apa? Karena itu akan mempengaruhi dari khusyuknya kita dalam melaksanakan ibadah salat, dan juga mempengaruhi fokusnya kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dalam suatu cerita yang dapat kita ambil dari salah satu tokoh yang sangat berpengaruh di zaman kejayaan Islam, yaitu Muhammad Al-Fatih. Beliau adalah orang yang hebat dan beliau juga salah satu tokoh yang berpengaruh dalam cerita keislaman. Ada satu pembelajaran yang dapat kita ambil dari kata beliau. Beliau adalah seseorang yang selama hidupnya tidak pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib, karena beliau selalu fokus untuk bagaimana caranya agar kualitas taat yang beliau lakukan menjadi lebih baik lagi, lebih baik terus. Karena apa? Karena beliau menjaga yang namanya kualitas taat, dan juga beliau selalu mengutamakan keistiqomahan dalam ketakwaannya. Nah, jadi yang dapat kita ambil bahwasanya dalam nomor 2 dari hikmah bulan Ramadan, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Sungguhnya orang yang melaksanakan taat dengan cara biasa, dengan cara yang sungguh-sungguh, memperbanyak sunnah-sunnahnya. Demikian pemaparan materi yang dapat Bapak sampaikan. Semoga yang sama-sama kita pelajari ini memberikan kebermanfaatan bagi kita, dan juga semoga keberkahan bulan puasa ini selalu kita jaga dan selalu kita rasakan di bulan selanjutnya, sehingga 1 tahun penuh kita kembali merindukan bulan puasa itu kembali. Nah,
Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Jika ada kesalahan ataupun kehilapan yang Bapak ucapkan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.